Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai ayat 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yakobus Rasul. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Yesus dan para muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh, dan Nabi Yesaya telah menyatakan hal itu. Kematian Yesus merupakan konsekuensi dari komitmennya untuk setia pada misi yang ia terima dari Bapanya. Dan Yesus telah mengatakan juga kepada para muridnya bahwa mereka harus mengikuti jejak sang guru, mau memanggul salib mereka. Namun saudara-saudari, para murid tidak mengerti apa yang terjadi. Penderitaan dan salib tidak sesuai dengan gambaran mereka tentang Mesias. Ayat 20-21. Permohonan ibu anak-anak Zebedeus. Para murid tidak mengerti apa yang dikehendaki Yesus. Mereka terus berpikir tentang ambisi pribadi mereka. Ibu dari Yakobus dan Yohanes memohon kepada Yesus, "Berjanjilah agar kedua anak saya ini boleh duduk, satu di sisi kananmu dan yang lainnya di sebelah kirimu dalam kerajaan Allah." Para murid tidak pernah mengetahui apa yang dikehendaki Yesus. Mereka hanya sibuk dengan diri mereka sendiri. Tentu saja hal ini mendatangkan ketegangan di dalam komunitas mereka. Lalu ayat 22 sampai 23, apa tanggapan Yesus? Yesus menanggapinya dengan tegas. Reaksinya ditujukan kepada kedua muridnya, bukan kepada ibu kedua murid itu. "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Dapatkah kalian minum cawan yang harus kuminum?" Saudara dan saudari, cawan ini terkait dengan penderitaan Yesus. Yesus ingin mengetahui apakah mereka bersedia untuk memberikan hidup mereka sendiri sampai mati. Kedua murid itu menjawab, "Kami bisa." Jawaban ini adalah jawaban yang tulus dari kedua murid itu. Dan Yesus menegaskan lagi kepada mereka,
kamu harus meminum cawanku. Namun saudara-saudari, beberapa hari kemudian para murid meninggalkan Yesus sendirian di saat-saat penderitaan Yesus. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya. Apa yang Yesus kehendaki adalah cawan penderitaan dari salib. Ayat 24-27. Kesepuluh murid lainnya marah dengan kedua murid itu. Permintaan yang dimohon ibu itu atas nama anak-anaknya menimbulkan diskusi sengit dalam kelompok Yesus. Lalu Yesus memanggil para muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kekuasaan. Kamu tahu bahwa pemerintahan bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Hal ini tidak akan terjadi pada kalian. Siapapun yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapapun yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Pada saat itu, mereka yang memegang kekuasaan tidak memiliki kepedulian terhadap rakyatnya. Mereka bertindak menurut kepentingan mereka sendiri saja. Kekaisaran Romawi menguasai dunia, menundukkan lawan-lawannya dengan kekuatan senjata. Melalui pajak, mereka berhasil mengumpulkan kekayaan dengan menindas dan menyalahgunakan kekuasaan. Saudara dan saudari, ayat 28 merupakan ringkasan tentang kehidupan Yesus. Yesus mendefinisikan kehidupannya dan misinya dengan mengatakan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ada 3 gelar yang melekat pada diri Yesus dengan perkataan tadi. Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah hamba Yahweh, dan Yesus adalah saudara dekat. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita. Yakobus dan Yohanes meminta dukungan dari Yesus. Yesus menjanjikan penderitaan. Apa yang kita cari dalam hubungan kita dengan Allah? Apa yang kita minta dalam doa kita? Bagaimana kita menerima penderitaan yang datang dalam hidup kita dan yang merupakan kebalikan dari apa yang kita minta dalam doa? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita